Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Hairullah dari kelas 12 MIA 3, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangannya Islam di Malaysia. Nah, sebelum kita mengetahui perkembangan Islam di Malaysia, kita harus tahu dulu proses masuknya Islam itu sendiri di Malaysia. Nah, proses masuknya Islam itu sendiri di Malaysia itu tuh terdiri dari 3 teori. Yang teori pertama yaitu dari teori Arab, yang kedua itu teori dari Gujarat, ya, yang ketiga itu dari Bangladesh, yang sekarang disebut Bangladesh itu. Nah, ketiga teori ini memiliki persepsi yang sama, yang dimana masuknya Islam di Malaysia itu dikarenakan dibawa oleh para pedagang, karena di Malaysia itu sendiri merupakan jalur perdagangan antara Arab dan Cina. Nah, dari ketiga teori tersebut ada juga yang mengemukakan pola-pola dan penyebaran Islam di Malaysia itu sendiri. Yang pertama, pola dari bottom up. Nah, pola bottom up sendiri di mana para pedagang itu menyebarkan agama Islam dengan kepada masyarakat bawah, kalangan bawah, dan kemudian agama Islam terus menyebar dan terdengar sampai kepada para pemimpin yang di atas. Nah, yang pemimpin kerajaan tersebut kemudian masuk Islam. Nah, itu disebut juga teori bottom up. Nah, ada juga yang pola top down, yang dimana pola top down itu sendiri pada saat di zaman Malaysia zaman dahulu itu tuh kan dikarenakan adanya kerajaan Melayu di Malaysia. Kerajaan Melayu dulu disebut juga kerajaan Islam karena ya mereka mengenal agama Islam. Nah, para pemimpin kerajaan itu karena Islam, maka otomatis rakyatnya mengikuti keyakinan dari pemimpinnya itu sendiri. Nah, dari situlah agama Islam di Malaysia itu berkembang dengan pesat. Nah, kenapa sih para pedagang begitu mudah menyebarkan agama Islam? Nah, di Malaysia, dan masyarakat pun mudah menerima. Itu dikarenakan Islam itu adalah agama yang damai, dibawa dengan damai dan dibawa dengan keindahannya gitu. Ada dengan syairnya, atau Islam juga di situ bisa juga dikarenakan para pedagang kan singgahnya gak sebentar. Nah, otomatis mungkin para pedagang itu karena cinta dengan masyarakat atau orang-orang asli di sana dan menikah, maka akan munculnya perkembangan juga dalam Islam gitu. Makanya Islam itu diterima dengan mudah karena agama Islam agama yang damai saat masuk ke Malaysia, tidak menggunakan cara kekerasan atau perang. Nah, setelah pesatnya Islam menyebar di Malaysia, mulailah perkembangan Islam di Malaysia. Nah, perkembangan itu sendiri memiliki bukti-bukti nyata seperti berdirinya masjid pada abad 15, 6 masjid ya di Malaysia pada abad 15 tersebut, dan kemudian pada 1852 ada Masjid Jami dibangun di Malaysia itu sendiri, dan kemudian dibangun juga madrasah pada tahun 1917 yang dinamakan Madrasah Al-Mursyidah. Nah, itu merupakan bukti perkembangan Islam yang begitu pesat di Malaysia. Nah, perkembangannya ini mencakup ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Nah, semakin lama perkembangan pendidikan dan juga ekonomi di Malaysia, didirikanlah beberapa universitas. Salah satunya yang terkenal yaitu Universitas Kebangsaan Malaysia, yang dimana di situ memiliki fakultas dan perguruan tinggi mengenai ilmu agama. Dan dari situ Islam terus berkembang sampai sekarang, di mana masjid-masjid yang megah itu merupakan salah satu bentuk ilmu pengetahuan, yang dimana ada buku-buku teori atau buku-buku sejarah filsafat yang dikemukakan oleh para
filsafat yang ada di Malaysia. Nah, dikarenakan begitu pesatnya agama Islam berkembang di Malaysia, dan juga perkembangan Islam di Malaysia yang begitu pesat, maka agama Islam menjadi agama mayoritas di Malaysia. Nah, selanjutnya mengenai politik itu akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Zikri. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Iqbal Khairullah mengenai perkembangan Islam di Malaysia. Di sini saya akan menjelaskan mayoritas, minoritas, perkembangan dan pemerintahan Malaysia. Oke, di sini Islam menjadi agama mayoritas di Malaysia pada tahun 2013. Terdapat sekitar 19,5 juta penduduk muslim atau 61,3% dari keseluruhan penduduk Malaysia. Berbagai hari libur Islam seperti Maulid Nabi ditetapkan sebagai hari libur nasional bersama dengan Natal, Tahun Baru Imlek, dan Dipawali. Meskipun demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Oke, untuk minoritas Islam di Malaysia biasanya terdapat di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah besar penduduk non-Malaysia dan non-muslim seperti di daerah Pulau Pinang, Sarawak, dan Sabah. Oke, untuk politik Islam di Malaysia yaitu didasari oleh penduduk Malaysia yang berasal dari bangsa Melayu. Islam di Malaysia telah dipandang sebagai bagian dari identitas bangsa Melayu. Sejak penetapan konstitusi Malaysia, Islam menjadi agama resmi bagi federasi negara-negara di Malaysia dan menjadi bagian dari sistem politik. Tiap sultan di masing-masing negara di Malaysia dijadikan sebagai pimpinan tertinggi di bidang keagamaan, khususnya pada agama Islam. Perpolitikan di Malaysia juga memanfaatkan Islam sebagai bahan rujukan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada partai politik yang ada di Malaysia. Oke, di sini saya akan menambahkan yaitu pendapat saya mengenai perkembangan Islam di Malaysia, yaitu pertumbuhan Islam di Malaysia telah mencakup berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah Malaysia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai Islam, sementara masyarakat juga turut mendukung dengan mempertahankan identitas keislaman mereka. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.